Bismillah, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya, dari brand Kangki. Dan kali ini adalah Kangki Classic Bene. Seperti biasa, sebelum ke sepatunya, kita ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia standar Kangki ya, warna abu dengan logo Kangki merah besar di bagian atas sini ya. Dan kalau dari boxnya ini dia cukup besar ya dibandingkan box Kangki yang lainnya. Kemudian untuk bagian depannya di sini ada keterangan Kangkinya ya, warna merah, dan ada tagline-nya di sini karena kita peduli. Untuk boxnya dia masih mengusung tema box jinjing ya. Jadi bagian tengah sini dia bolong dan ada tali jinjingannya seperti ini. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada motif sashiko seperti ini dan ada lubang ventilasi di bagian bawah. Dan untuk sebelah kiri di sini juga sama ya, ada motif sashiko seperti ini, ada lubang ventilasi dan ada stikernya seperti ini ya, warna putih. Bagian atas di sini ada nama artikel sepatunya Bene, ada siluet sepatunya. Kemudian saya ngambil yang ukuran 43 dengan cm di 28 cm untuk si insole-nya ya. Ke bagian belakang di sini ada hashtag Everlasting in Classic. Kemudian bagian bawahnya dia lebih ke polosan aja. Itu untuk detail boxnya. Sekarang ke dalam isi boxnya. Ada kertas pembungkus, khasnya Kangki ya. Kertas buram cukup tebal dan di sini juga ada branding Kangkinya warna abu. Seperti ini ya. Itu aja. Kita langsung ke sepatunya. Oke, ini dia sepatunya Kangki Classic Bene. Jadi ini lini terbarunya dari Kangki Classic ya, yang dirilis di minggu ini. Kemudian kalau saya lihat ini secara desain sole-nya sama ya dengan Kangki Classic yang Roadstar. Ini berbeda di bagian uppernya saja. Jadi mungkin bisa dibilang ini facelift aja. Oke. Kemudian untuk retail harga dia di 360, kelihatan nggak? 368.800 rupiah. Oke, dan untuk colorway-nya dia kalau nggak salah ada 3 ya, warna hitam ini, kemudian ada yang warna silver dan ada yang warna hitam putih juga. Oke, itu untuk sekilas sepatunya. Sekarang ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame sini dia menggunakan material mesh ya, seperti ini ya. Kemudian mudguard-nya di sini dia kulit sintetis warna hitam, ada keterangan Bene di pojokan atasnya. Di sini juga ada material printing ya, seperti ini untuk printingannya. Ke bagian aste dia sama ya, menggunakan material synthetic leather. Cuma bagian atasnya di overlay seperti ini ya. Untuk eyeletnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang eyelet dengan model bulat tanpa stitching atau tanpa ring. Untuk lasesnya dia motif bulat seperti ini dan cukup tebal. Untuk si lasesnya ya, agletnya dia kurang lebih seperti ini, standar ya, polosan aja warna hitam. Ke bagian atas ini ada handtag khasnya Kangki ya, kurang lebih seperti ini handtagnya. Dan ke bagian tangnya, bagian tengah sini ada lace lock seperti ini ya, dari material nilon. Ada label juga woven di sini bagian atasnya, logo Kangki, dan ada keterangan klasiknya di bagian bawahnya ya. Kemudian untuk tang bagian luar dia sama ya, menggunakan material mesh seperti ini, finishing hitam. Oh ya, di bagian AST atas di sini ada keterangan RS 1.5. Seperti ini ya. Cuma saya nggak tahu nih artinya RS 1.5. Yang tahu silahkan komentar di kolom komentar ya. Kemudian untuk tang bagian dalam sama, masih menggunakan material mesh. Cuman dia finishingnya agak beda ya dengan mesh yang ada di bagian uppernya. Ada label juga untuk keterangan ukuran sepatunya. Bagian dalam khas ada kertas pengganjel. Untuk bagian
liningnya dia sama ya, pakai material mesh juga, ada paddingannya cukup tebal. Untuk bukaan dia biasa aja ya, nggak terlalu lebar, jadi cukup lah untuk bukaannya ya. Ke bagian interior, insole-nya bisa dilepas seperti ini. Finishing insole-nya sama ya, di lini sepatu kaki dia pakai insole yang sama. Di bagian atas dia finishing mesh, ada branding kaki juga di sini ya, seperti ini. Untuk bagian bawahnya seperti ada dua layer gitu ya, warna abu dengan warna orange ini. Ada logo kaki juga di bagian heel-nya. Untuk ketebalan dia cukup tebal ya untuk si insole-nya, dan bagian heel-nya dia cukup empuk tapi nggak terlalu tebal. Yang sebelumnya mungkin dia agak tebal ya, cuman ini agak tipis aja bagian heel-nya. Itu untuk insole. Bagian interior dia sudah di trouble stitch, mantap. Yang kaki klasik sebelumnya yang edisi Roadstar itu nggak di trouble stitch, yang ini udah di trouble stitch, cuman bagian heel-nya agak kurang rapi aja, kelihatan ya. Kemudian itu untuk interiornya. Ke bagian medial di sini cukup rame ya, dan desainnya dia mirip atau condong ke retro running ya, seperti ini. Bagian medial sini dia ada material synthetic leather, sampai tarik ke sini ada stripe si kaki klasiknya. Seperti ini ya stripe-nya, dia timbul. Nah, kelihatan ya, dan ada outline-nya di printing. Bagian bawah sini juga dia sama, masih menggunakan leather, dan di sini ada finishing warna gold. Ya, dia dari plastik gitu ya, kurang lebih. Bagian collar dia menggunakan mesh. Untuk heel counternya di sini kalau kita pencet agak letoy, nggak terlalu keras. Bagian heel tab di sini ada semacam pull tab, proper 1 jari dari material nilon. Finishingnya ada kuning dan hitam ya. Di sini juga ada patch dengan logo kaki di bagian tengahnya. Keren ya. Kemudian ke area lateralnya sama ya, di sini juga ada stripe si kaki klasiknya, masih timbul juga sama. Bedanya yang di area yang mengelilingi bagian stripe-nya, kalau di sini dia ada finishing printing glossy, kelihatan ya. Nah, kalau di sini dia lebih kepolosan aja, kelihatannya bedanya. Dan di area sini, di sini ada keterangan everlasting in classic. Kalau di sini dia lebih kepolosan aja. Ya, bagian dalamnya dia polos, bagian luarnya baru dia cukup rame. Oke, itu bagian uppernya. Ke bagian midsole, secara desain dia sama ya dengan yang kaki klasik Roadstar. Saya tunjukkan yang versi Roadstar-nya. Oh, kurang lebih sama ya. Sama persis untuk desain si midsole-nya. Kelihatan ya? Sama. Di sini dia menggunakan material pilon. Pilonnya kalau kita pencet cukup empuk, dan di bawah atau di bagian heel-nya sini ada semacam stabilizer gitu ya. Di bagian sole-nya dia menggunakan material rubber sini ya. Kemudian untuk outsole-nya juga sama, dia desainnya sama dengan yang Roadstar, sama persis. Rubbernya juga sama, desain si area tengah sini juga dia sama. Ya, dia rubber sini mulai dari bagian forefoot sampai ke bagian heel. Itu untuk detail sepatunya. Kemudian kita ke finishing dan jahitannya. Untuk jahitannya area sini,
aman ya, cuman ada nggak rapih nih di sini, harusnya belokannya agak smooth gitu ya. Sini juga sama, nggak konsisten. Area sini cukup rapi. Sini juga sama, cukup rapi. Aman ya. Untuk lem-leman ada yang melebar sedikit tapi minor, karena ini warnanya hitam ya, jadinya kelihatan banget kalau ada lem yang miss gitu. Itu yang kiri. Untuk yang kanan, salah, sorry, ini yang kiri. Jahit-jahitannya sama ya, pas area sini nih agak miss pas melakukan sini nih. Kemudian kalau area sini dia aman juga ya, cukup rapi. Untuk area belakang masih oke lah ya. Lem-leman juga aman. Lebih rapi daripada yang kanan tadi ya. Oke, itu untuk finishing dan jahitannya. Sekarang ke bobot sepatunya. Untuk bobot sepatu, satu sepatu di 340 gram, dua sepatu hampir 700 gram. Tapi ini kayak lebih berat dibandingkan yang Roadstar. Coba kita yang Roadstar itu 380, malah lebih berat ya. Oh iya, lebih berat yang Roadstar, mungkin karena udah banyak debu, banyak kotor gitu ya. Oke, untuk bobot sepatunya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1,5 cm. Pertama, untuk fitmentnya, sepatunya tergolong cukup ringan dengan keruangan yang pas, hampir nggak ada space, nggak kesempitan atau nggak longgar juga. Feel pakainya mirip kaki Roadstar, outsole-nya lebar, ngasih stabil saat dipakai. Kaki Roadstar cenderung kaku tapi bene lebih fleksibel, ditambah cushion interiornya juga lebih nyaman. Oh ya, untuk ukuran saran di upsize ya. Untuk breathability, kaki klasik masih ngasih mesh pada artikel bene ini, walaupun nggak banyak tapi sudah cukup ngasih sirkulasi udara ke dalam sepatunya. Walaupun masih pada taraf biasa aja ya, yang penting masih bisa kasih nafas biar kaki nggak bau-bau amat. Dan untuk keempukannya, midsole pillownya bukan yang tergolong empuk lebay ya. Untuk sekelas sport style atau sepatu harian, bene masih bisa kasih nyaman yang cukup baik, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini, Kangki Klasik Bene. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, lokal lebih baik.